Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang soleh, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersalawat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang setia mengikuti beliau hingga hari akhir nanti. Anak-anakku semuanya, kita awali dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan kesehatan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan melanjutkan pembahasan. Pada pertemuan yang lalu melalui daring kita sudah membahas bagian yang kedua, zakat harta atau zakat mal. Kemudian pengertiannya juga sudah dibahas. Kemudian apa saja yang wajib dizakati, seperti ada emas atau perak, kemudian nisabnya sudah kita bahas juga, setara 85 gram emas haul, yaitu sudah mencapai waktu 1 tahun, kemudian dikeluarkan zakatnya 2,5%. Dan selanjutnya ada perniagaan. Setelah itu hasil pertanian juga ada zakatnya. Peternakan seperti peternakan sapi atau kerbau juga wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai nisabnya. Kambing atau domba. Kemudian harta rikas, harta penemuan ini, seperti menemukan harta yang terpendam seperti emas, perak, nah itu perlu dizakati. Kemudian ada zakat profesi. Nah, di sini zakat profesi ini para ulama ada yang berbeda pendapat apakah profesi itu wajib dizakati. Nah, di sini mungkin ini penghasilan dari pekerjaannya itu ya. Ada berbeda pendapat. Kemudian tabungan itu juga dizakati jika setara 85 gram emas, termasuk investasi. Kalau investasi ini setara dengan 930 liter beras. Baiklah, penerima zakat sama. Penerima zakat mal ini sama dengan penerima zakat fitrah. Kemudian sudah kita bahas juga hikmah zakat. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan infak dan sedekah. Baiklah anak-anakku, berinfak merupakan bentuk kepedulian kepada sesama manusia. Hal ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk perbuatan-perbuatan yang baik ini wujud dari ketakwaan ya.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran surah Al-Maidah ayat 2. Sini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk saling menolong kepada atau dalam hal kebaikan, dan melarang saling tolong menolong dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Apabila ini contohnya ada seperti mencuri. Nah, mencuri ini biasanya dilakukan oleh beberapa orang, atau melakukan perbuatan jahat yang lain, saling bekerja sama. Nah, ini tidak boleh, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kita melakukan dalam kebaikan, ya, pekerjaan atau perbuatan amal kebaikan, maka kita diperintahkan untuk saling tolong menolong. Kita lanjut bagian yang pertama, pengertian serta hukum infak. Infak adalah mengeluarkan harta yang halal dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak ini hukumnya ada dua macam. Yang pertama, infak wajib. Infak wajib yaitu memberikan harta kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya. Misalnya seorang ayah sebagai kepala keluarga wajib memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Nafkahnya itu disebut infak wajib. Jadi kalau ada seorang ayah itu mempunyai kewajiban berinfak, memberikan nafkah, contohnya memberi uang belanja untuk anak istrinya. Yang dimaksud di sini uang belanja ya sebetulnya uang khusus untuk mereka, ya, tidak lagi diperlukan untuk makan dan minum. Nah, ini ada perbedaan juga pembahasannya. Yang mana nafkah itu yang diberikan kepada anak istri, dan mana-mana nafkah itu kalau jika misalnya uangnya yang diberikan untuk makan bersama, ya itu ada pengertiannya yang bukan nafkah yang betul-betul khusus untuk anak dan istri. Jadi ada pemberian dari ayah itu yang khusus. Nah, ini dibahas oleh ulama juga. Akan tetapi yang keperluannya untuk semuanya, maka itu bukan sebagai nafkah khusus. Kemudian infak ini bisa berhukum sunnah, yaitu memberikan harta kepada orang lain yang membutuhkan. Infak bisa diberikan kepada perorangan yang membutuhkan, seperti kepada anak yatim, fakir dan miskin. Nah, bisa juga diberikan kepada pihak lain yang bukan perorangan, seperti untuk pembangunan masjid atau madrasah, kemudian untuk keperluan-keperluan Islam yang lain. Kemudian yang kedua, pengertian dan hukum sedekah.
Sedekah memiliki arti yang umum dan khusus. Sedekah secara umum artinya memberikan suatu kebaikan, baik dalam bentuk harta, ucapan, perbuatan, atau sikap kepada orang lain dengan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala bentuk kebajikan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam arti khusus, sedekah merupakan kebaikan yang diberikan kepada orang lain dalam bentuk harta. Nabi Muhammad SAW bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Artinya, harta yang disedekahkan meskipun secara lahir mengurangi jumlah kekayaan, tetapi harta itu hakikatnya tidak berkurang karena seseorang yang bersedekah. Allah Subhanahu wa taala akan menambah keberkahan harta atau menambah jumlah rezekinya. Sedekah dalam pengertian seperti tersebut di atas hukumnya adalah sunnah. Sunnah berarti tidak wajib. Selanjutnya yang ketiga, hikmah infak dan sedekah. Orang yang bersedekah dimudahkan untuk masuk ke dalam surga dan terhindar dari api neraka. Nah, bersedekah ini memang keutamaannya sangat luar biasa. Bahkan telah dikatakan banyak orang yang meninggal itu mereka setelah mengetahui sudah berhadapan dengan malaikat, setelah berada di alam kubur, maka mereka ingin kembali lagi ke dunia, memohon kepada Allah mereka untuk dihidupkan kembali ke dunia dan ingin melakukan amalan bersedekah. Nah, ini ada versi pembahasan yang ada dua macam, bahwa sedekah yang di sini yang pertama memang betul-betul mereka ingin bersedekah, memberikan hartanya untuk bersedekah, karena sangat luar biasa keutamaannya sedekah ini, untuk menghindarkan dari api neraka. Kemudian yang dimaksud yang kedua adalah sebagai suatu amalan, sedekah itu maksudnya suatu bentuk amalan kebaikan yang ingin dilakukan oleh orang yang sudah meninggal, yang ingin dikembalikan ke dunia. Karena di atas tadi bahwa segala bentuk kebajikan adalah sedekah. Kullu ma'rufin shadaqah. Nah, itu maksudnya yang kedua. Kemudian yang B, dipanggil untuk masuk surga dari pintu sedekah. Nah, nanti di akhirat orang-orang yang bersedekah ini akan dipanggil masuk ke dalam surga dari pintu sedekah. Nanti ada juga pintu surga itu pintu sholat, pintu puasa, kemudian orang-orang yang berjihad, banyak pintu surga.
Yang C, dihapuskan dosa dan dilipat gandakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah juga merupakan penghapus dosa. Pahalanya dilipat gandakan. Seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan yang telah lalu, bahwa diibaratkan orang yang bersedekah itu tanaman yang menumbuhkan, satu tanaman yang menumbuhkan 7 bulir, dan satu bulirnya itu menumbuhkan banyak bulir yang selanjutnya. Yang D, dengan bersedekah mendapatkan perlindungan Allah pada hari kiamat. Yang E, ditambah banyak berkah rezekinya. Ini maksudnya ada dua hal juga, bahwa ditambah banyak itu yang berlipat tuh rezekinya juga iya, bisa jadi kemudian berkahnya juga bertambah banyak juga. Termasuk berkah ini kebaikan-kebaikan yang ada di dalam rezeki tersebut. Jadi rezekinya itu bisa banyak digunakan untuk kebaikan. Kemudian yang F, dilembutkan hatinya. Baik, yang keempat, adab infak dan sedekah. Di adab infak dan sedekah itu ada adabnya. Yang pertama, supaya infak dan sedekah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang pertama harus dilaksanakan dengan ikhlas, dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak karena yang lain. Bukan karena bersedekah itu ingin dilihat orang sebagai seorang dermawan, ingin dilihat orang, oh ini punya harta banyak, ya kan? Kan tetapi niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena juga dikisahkan nanti di akhirat ada orang-orang yang bersedekah, berinfak, rajin, akan tetapi dia dimasukkan ke dalam neraka, bukan dimasukkan ke dalam surga, karena dia bersedekahnya itu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya ingin dilihat orang sebagai seorang yang suka memberi, suka bersedekah, suka berinfak. Oleh karena itu anak-anakku, memang bersedekah ini ya harus dilaksanakan. Kalau mau ikhlas ya mungkin bisa dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi, ya, walaupun boleh dilaksanakan secara terang-terangan. Akan tetapi walaupun anak-anakku biasanya melakukan secara terang-terangan, hendaknya adalah infak dan sedekahnya itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, supaya lebih mantap dan ikhlas, ya. Karena pada zaman sekarang ini, di akhir zaman, orang-orang yang melakukan sedekah, kalau keimanannya itu tidak kuat, maka dia akan terjebak kepada riya, ya, keikhlasannya kurang mantap
karena Allah. Karena kita sudah jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun anak-anakku sudah terbiasa berinfak, bersedekah, ya, secara terang-terangan, hendaknya ada amalan itu yang tersembunyi. Karena kalau infak dan sedekah ini bisa kita lakukan secara sembunyi-sembunyi atau mudah kita laksanakan secara sembunyi. Beda dengan amalan seperti sholat. Kalau sholat ya tidak bisa bersembunyi, justru telah disyariatkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah, harus dilaksanakan secara berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki. Baiklah anak-anakku, yang kedua atau yang B, berinfak dengan harta yang halal dan baik. Berinfak dengan harta yang halal ini sumbernya dari pendapatan itu harus halal. Tidak boleh harta hasil curian, hasil berjudi itu untuk digunakan berinfak atau bersedekah, karena tidak akan membawa manfaat atau bahkan tidak berpahala, karena dihasilkan dari hal yang tidak baik. Kemudian yang C, tidak bersikap merendahkan orang yang menerima. Yang D, sedekah dikeluarkan setelah menunaikan tanggungan yang wajib. Nah, ini kewajiban dulu diutamakan, baru tunaikan sedekah. Kalau yang wajib tadi untuk keluarga, anak istri, kalau punya harta berlebih, nah silahkan untuk digunakan pada orang lain. Yang E, mendahulukan keluarga, saudara, tetangga dekat dan seterusnya, ya. Keluarga dulu, kemudian ada saudara-saudara, tetangga dekat, dan berikutnya selanjutnya orang-orang yang lain yang membutuhkannya. Islam adalah agama yang menebarkan rahmat atau kasih sayang kepada seluruh alam. Oleh karena itu, ajaran Islam mendorong setiap muslim untuk peduli kepada sesama manusia. Pernahkah kamu mendapati orang tidak mampu yang ada di sekitar rumahmu? Maka bantulah, karena dia memiliki hak dari sebagian harta yang kamu miliki. Berlatihlah untuk berinfak dan bersedekah kepada orang lain sehingga kamu terbiasa melakukannya. Percayalah, kebiasaan baik itu akan mendatangkan banyak kebaikan bagimu, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Baiklah anak-anakku sekalian, ini pembahasan bab 2 tentang zakat, infak, dan sedekah. Ini merupakan pembahasan yang terakhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengetahuan, pemahaman kita tentang ajaran-ajaran agama Islam yang mendatangkan banyak manfaat bagi kita. Allah memberikan pahala kebaikan bagi kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kebenaran hanya milik Allah. Kekurangan dari Ustadz pribadi, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri bersama dengan membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.